Kembali bersama Lausa Berry. Pada kesempatan kali ini, Lausa akan menjelaskan tentang modul 14, unit 1 tentang kelimpahan unsur di sekitar kita. Setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu bertemu dengan unsur dan senyawa. Unsur kimia di alam berbentuk unsur bebas dan senyawa. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bersenyawa dengan unsur lain, sedangkan senyawa adalah unsur yang bersenyawa dengan unsur lain. Kemudian di alam lebih banyak senyawa daripada unsur bebas. Adapun sumber unsur kimia di alam, yakni berasal dari gerak bumi, dasar laut, dan atmosfer. Pada kerak bumi banyak ditemukan unsur berupa logam atau berupa zat padat. Pada dasar laut ditemukan komponen utama dari garam-garam laut dan juga mineral. Dan pada atmosfer ditemukan zat-zat kimia yang berbentuk gas. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur golongan utama. Yang pertama ada golongan alkali. Golongan alkali adalah unsur-unsur yang terletak pada tabel periodik pada golongan 1A karena memiliki satu elektron di kulit terluar dengan konfigurasi elektron valensnya adalah Ns1. Unsur-unsur tersebut terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Unsur-unsur ini dikenal sebagai logam alkali. Oleh karena itu, hidrogen tidak termasuk pada golongan alkali. Berikut merupakan tabel keberadaan unsur alkali di alam, mencakup jumlahnya dan apa saja senyawa maupun unsur yang terdapat di alam. Golongan alkali mempunyai sifat yang sangat reaktif, memiliki energi ionisasi kecil, sehingga cenderung melepaskan elektron valensi. Sifat fisika unsur alkali memiliki titik leleh, titik didih, kekerasan logam yang relatif rendah. Semua unsur berwarna putih dan pada suhu kamar memiliki wujud padat kecuali unsur cesium atau Cs yang berwujud cair. Dan berikut merupakan tabel sifat fisika logam alkali. Selanjutnya adalah sifat kimia unsur alkali. Yang pertama, jika direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan basa dan gas nitrogen. Persamaannya sebagai berikut. Dengan L berarti logam alkali. Litium akan bereaksi agak pelan. Natrium akan bereaksi hebat disertai percikan api. Kalium, rubidium, dan cesium akan meledak. Berikut gambar dari reaksi litium, natrium, dan kalium dengan air. Terlihat perbedaannya di mana litium hanya menghasilkan asap, natrium menghasilkan api dengan asap, dan kalium yang bereaksi paling hebat terdapat ledakan dan percikan api disertai asap. Yang kedua, jika direaksikan dengan hidrogen, maka akan menghasilkan senyawa ionik alkali hidrida dengan reaksi sebagai berikut dan akan terjadi jika dipanaskan. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan oksigen, maka akan menghasilkan oksida, peroksida, ataupun superoksida dengan rumus reaksi sebagai berikut. Bila menggunakan oksigen terbatas, maka akan terbentuk oksida. Dan jika menggunakan oksigen berlebihan, maka Na akan membentuk peroksida dengan reaksi sebagai berikut. Dan kalium, rubidium, dan cesium akan membentuk superoksida dengan reaksi sebagai berikut. Selanjutnya yang keempat, reaksi dengan halogen, yaitu F2, Cl2, Br2, dan I2 akan menghasilkan senyawa garam halida dengan rumus reaksi sebagai berikut, di mana X adalah logam halogen. Jika dibakar di udara,
Semua logam alkali akan menghasilkan nyala dengan warna yang khas. Karena adanya perpindahan elektron pada atom unsur ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau disebut eksitasi. Nah, perbedaan warna inilah yang menjadi salah satu pertanda untuk menentukan suatu zat atau suatu unsur. Dapat dilihat pada gambar berikut. Litium memiliki warna merah jingga, natrium berwarna kuning keemasan, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah, dan cesium berwarna biru. Selanjutnya, untuk mendapatkan logam alkali dengan cara mereduksi oksidanya atau dengan mengelektrolisis leburan garamnya. Natrium diperoleh dengan proses Down, yaitu menggunakan metode elektrokimia, dan kalium diperoleh dengan mengalirkan uap natrium melalui leburan KCl. Selanjutnya kita akan bahas senyawa alkali dan kegunaannya. Senyawa alkali yang paling banyak digunakan adalah natrium. NaCl digunakan sebagai pengawet dan pembuatan senyawa yang lain. NaOH atau soda api digunakan untuk pembuatan senyawa lain. Bahan baku pembuatan sabun dan deterjen digunakan dalam industri kertas, rayon, dan serat. Na2CO3 atau soda digunakan dalam industri kaca, kertas, deterjen untuk proteksi logam dan menurunkan kesadahan air. NaHCO3 atau soda kue digunakan dalam pembuatan roti, menghilangkan bau tengik pada mentega, menghilangkan gom pada sutra, menghilangkan lilin dan lemak pada bulu wol, dan untuk campuran bahan pemadam kebakaran. Golongan utama yang kedua adalah golongan alkali tanah. Unsur-unsur alkali tanah adalah yang terletak pada golongan 2A pada sistem periodik unsur karena memiliki 2 elektron pada kulit terluar. Unsur-unsur golongan 2A yang dikenal sebagai logam alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Konfigurasi elektron valensi logam alkali tanah adalah Ns2. Atom logam alkali tanah juga cenderung mudah melepaskan sepasang elektron membentuk ion bermuatan plus 2 dengan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Namun energi ionisasinya lebih tinggi dibanding logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya lebih banyak. Berikut tabel keberadaan unsur alkali tanah di alam. Terdapat persentase ikrar bumi dan senyawa-senyawa yang terdapat di alam. Unsur-unsur alkali tanah bersifat logam cukup reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan unsur-unsur logam alkali. Logam alkali memiliki energi ionisasi yang cukup rendah, sehingga mudah melepaskan kedua elektron valensinya membentuk ion positif plus 2 atau kation. Berikut merupakan sifat fisika unsur alkali tanah, ditunjukkan pada tabel berikut. Dari berilium ke barium, titik leleh, titik didih, dan daya hantar listrik dan panas cenderung menurun jika dibandingkan dengan logam alkali seperiode. Titik leleh dan sifat-sifat fisis lainnya, seperti rapatan dan kekerasan dari logam alkali tanah, lebih besar. Berilium merupakan logam berwarna abu-abu dan bersifat keras menyerupai besi, sehingga cukup kuat untuk menggores kaca. Unsur logam alkali tanah yang lain berupa logam berwarna perak dan lebih lunak dari berilium, tetapi masih lebih keras dibandingkan logam alkali. Selanjutnya adalah sifat kimia unsur alkali tanah. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Nilai potensial standar logam alkali tanah menunjukkan bahwa logam alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat. Bahkan, Ca, Sr, dan Ba mempunyai daya reduksi yang lebih kuat dari Na. Yang pertama, jika kita mereaksikan dengan air, maka akan menghasilkan basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin. Berilium tidak bereaksi dengan air. Rumus reaksi sebagai berikut, dengan M sama dengan magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Yang kedua, jika direaksikan dengan hidrogen, jika dipanaskan, maka logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Dengan rumus reaksi sebagai berikut. Reaksi dengan halogen.
Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa garam halida, dengan X adalah unsur halogen. Kemudian, jika reaksi dengan udara, jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen dan oksigen di udara, sehingga membentuk nitrida dan oksida, dengan rumus kimia sebagai berikut. Selanjutnya adalah warna nyala logam alkali tanah. Warna nyala senyawa logam alkali tanah ini juga digunakan untuk identifikasi awal adanya logam alkali tanah dalam suatu bahan. Unsur-unsurnya ditunjukkan pada gambar berikut. Berilium menyala putih, magnesium putih cemerlang, kalsium merah bata, strontium merah crimson, dan barium hijau apel. Pembuatan logam alkali tanah. Magnesium diperoleh dengan proses Dawn, dengan yang pertama mengendapkan sebagai MgOH2, yang kedua diubah menjadi MgCl2 dan dikristalkan sebagai MgCl2 6H2O, dan yang terakhir leburan kristal yang dielektrolisis. Selanjutnya, senyawa alkali tanah banyak dipakai untuk campuran kembang api karena warna nyalanya terang dan berwarna-warni. Senyawa yang penting CaO atau kapur tohor atau gamping dan CaOH2 sebagai bahan baku industri pengolahan air limbah dan air sadah, industri gula dan pembuatan soda. CaCO3 digunakan pada industri kertas, makanan, dan gula. Campurannya dengan MgCO3 dan MgOH2 sebagai rasa penetral asam lambung, antasida. CaSO4 gips atau batu tahu sebagai cetakan pembalut tulang patah, pembuatan kapur tulis, bahan warna dalam industri cat. MgSO4 7H2O garam Inggris sebagai obat pencahar. Selanjutnya kita akan membahas kesadahan air. Air sadah adalah air yang mengandung cukup banyak ion Ca2 positif atau ion Mg2 positif. Ini merupakan salah satu penyebab sabun atau deterjen sulit berbuih atau berbusa. Sedangkan air lunak adalah air yang hanya sedikit atau tidak mengandung ion Ca2 positif atau Mg2 positif. Selain menyebabkan sabun atau deterjen sulit berbuih, air sadah juga dapat mengendapkan sabun menjadi skam dan menimbulkan kerak pada kettle bila direbus karena CaCO3 mengendap bila dipanaskan, dan juga dapat menyebabkan terjadinya karang pada peralatan dapur yang menggunakan air sadah. Air sadah terutama disebabkan adanya CaHCO3 yang terlarut dalam air. Ion kalsium dan bikarbonat antara lain berasal dari proses pelarutan batu kapur CaCO3 dalam lapisan tanah oleh air hujan yang mengandung sedikit asam. Berikut reaksinya. Air yang menetes di dalam gua mengandung CaHCO3 yang terlarut dan CaCO3 yang tidak terlarut. CaCO3 yang tertinggal di langit-langit gua semakin bertambah panjang membentuk stalaktit, dan air yang menetes membawa CaCO3 yang semakin menumpuk di dasar gua makin tinggi membentuk stalagmit. Derajat kesadahan air dapat dinyatakan dalam satuan mg/ml CaCO3 atau ppm CaCO3. Air berdasarkan tingkat kesadahannya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu air lunak, air agak sadah, air sadah, dan air sangat sadah, seperti ditunjukkan pada tabel tingkat kesadahan air berikut. Air sadah merupakan air yang memiliki derajat kesadahan kandungan CaCO3 lebih besar dari 50 ppm. Ada dua jenis air sadah, yaitu air sadah sementara atau temporer dan air sadah tetap atau permanen. Air sadah sementara adalah air yang mengandung garam-garam karbonat CO3 dan bikarbonat HCO3- dari kalsium dan magnesium. Air sadah ini terdapat di daerah kapur dan berbatu kapur. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan dan menghasilkan air lunak dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Air sadah sementara juga dapat dihilangkan dengan penambahan kapur atau larutan amonia. Selanjutnya, air sadah tetap atau permanen
adalah air yang mengandung garam-garam klorida Cl- dan sulfat SO4 2- dari kalsium dan magnesium. Kesadaan tetap tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan. Salah satu cara menghilangkan air sada tetap adalah penambahan soda Na2CO2 dengan persamaan reaksinya sebagai berikut. Dengan penambahan soda, air yang dihasilkan sudah tidak lagi mengandung ion Ca2+, karena sudah diendapkan menjadi CaCO3. Selain dengan penambahan soda, kesadaan tetap dapat juga dihilangkan dengan cara distilasi dan resin penukar ion. Selanjutnya adalah golongan halogen, yaitu golongan 7A, merupakan unsur-unsur non-logam yang sangat reaktif. Unsur halogen terdiri dari unsur fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Astatin adalah unsur radioaktif dengan waktu hidup atau lifetime yang sangat singkat dan mudah meluruh menjadi unsur lain. Golongan halogen memiliki konfigurasi elektron valensi ns2np5 dari F ke At, titik didih, dan lelehnya semakin tinggi. Energi ionisasi halogen tinggi dan afinitas elektron tinggi. Unsur-unsur halogen di alam semuanya ditemukan dalam keadaan diatomik. Karena unsur-unsur halogen sangat reaktif, tidak stabil sebagai unsur bebas. Oleh karena itu, unsur halogen harus berikatan agar stabil. Unsur-unsur halogen terdapat di beberapa tempat. Fluorin dapat ditemukan di atas permukaan tanah. Klorin, bromin, dan iodin dapat ditemukan di dalam air laut. Astatin dapat ditemukan dari pemboman bismut dengan partikel alfa. Sifat unsur halogen. Sifat fisika unsur halogen. Semua unsur halogen berada dalam bentuk molekul diatomik yang berwujud gas, cair, dan padat. F2 berwujud gas dan berwarna kuning pucat, Cl2 berwujud gas dan berwarna hijau kekuningan, Br2 berwujud cair dan berwarna merah coklat, dan I2 berwujud padat dan berwarna ungu hitam. Tetapi I2 dapat berubah wujud pada suhu kamar menjadi gas berwarna ungu biru. Kemudian sifat kimia unsur halogen. Dari kereaktifan, unsur halogen adalah unsur-unsur yang reaktif, dipengaruhi oleh keelektronegatifannya. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka semakin reaktif unsur halogen, karena semakin mudah menarik elektron. Semua unsur halogen dapat bereaksi dengan semua unsur logam dan beberapa unsur non-logam. Fluorin merupakan unsur yang paling reaktif. Semua unsur halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida atau HX. Unsur-unsur halogen dapat pula bergabung dengan sesama unsur halogen, membentuk senyawa antar halogen. Kemudian daya oksidasi. Halogen memiliki sifat oksidator dari atas ke bawah semakin lemah, sehingga halogen-halogen dapat mengoksidasi ion halida di bawahnya. Sedangkan sifat reduktor ion halida makin ke bawah semakin kuat. Dan yang ketiga, membentuk molekul diatomik. Unsur halogen selalu dalam membentuk molekul diatomik. Karena unsur halogen sangat reaktif terhadap unsur logam maupun non-logam. Selanjutnya adalah kegunaan unsur halogen. Yang pertama, fluorin atau F digunakan untuk membuat senyawa CFC yang berfungsi sebagai cairan pendingin. Untuk kulkas dan AC, garam fluorida, khususnya NaF, ditambahkan ke dalam air minum dan pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi dari terbentuknya karies, kerak, atau plak gigi. Di bidang industri, fluor digunakan untuk membuat politetrafluoroetilena atau teflon. Yang kedua, klorin atau Cl digunakan untuk klorinasi hidrokarbon sebagai bahan baku industri plastik serta karet sintetis, pembuatan tetraklorometana CCl4, pembuatan etil klorida C2H3Cl yang digunakan pada pembuatan TEL tetraetilat, yaitu bahan aditif pada bensin, industri berbagai jenis pestisida, bahan desinfektan dalam air minum dan kolam renang, pemutih pada industri, pulp, bahan baku pembuatan kertas dan tekstil. Gas klorin digunakan sebagai zat oksidator pada pembuatan bromin. Ketiga, bromin atau Br digunakan untuk membuat etil bromida C2H4Br2, suatu zat aditif yang dicampurkan ke dalam bensin
bertimbal TEL untuk mengikat timbal sehingga tidak melekat pada silinder atau piston. Membuat AGBR merupakan bahan yang sensitif terhadap cahaya dan digunakan dalam film fotografi. Pembuatan senyawa organik misalnya zat warna, obat-obatan, dan pestisida. Yang terakhir, iodin, I, banyak digunakan untuk obat luka. Larutan iodin dalam alkohol sebagai bahan untuk membuat perak iodida, AgL, dan untuk menguji adanya amilum dalam tepung tapioka. Dan golongan utama yang terakhir adalah golongan gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan sangat tinggi dan sebagian ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki sifat yang sangat sukar bereaksi dengan unsur lain. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kestabilan gas mulia disebabkan konfigurasi elektron yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet, duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia ditunjukkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Di alam, gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal karena sifatnya yang stabil. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer, meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93% dalam udara kering, bebas uap air. Helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam dengan kadar dianggap 1% daripada dalam udara, dianggap 0,00052%. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif, radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paro yang relatif pendek sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Selanjutnya kita lihat sifat unsur gas mulia. Ada sifat fisika unsur gas mulia ditunjukkan pada tabel berikut. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar dan mendidih hanya beberapa derajat di atas titik cairnya. Jari-jari, titik lala, serta titik didih gasnya mulai bertambah seiring bertambahnya nomor atom, sedangkan energi pengionnya berkurang. Bisa kita lihat bahwa nomor atom, jari-jari atom, massa jenis, titik didih, dan titik lele bertambah dari helium ke radon. Sedangkan energi ionisasi mengalami penurunan dari helium ke radon. Elektron valensi gas mulia sudah memenuhi kaidah duplet untuk helium dan kaidah oktet untuk Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Sedangkan untuk He, Ne, Ar tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari helium ke radon semakin berkurang, sebagaimana bertambahnya jari-jari atom sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah, dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Sifat kimia gas mulia. Kereaktifan gas mulia akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya, jadi kereaktifan gas mulia akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan pertambahan jari-jari atom menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit luar berkurang sehingga semakin mudah ditarik oleh atom lain. Gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik. Tetapi bukan berarti gas mulia tidak dapat bereaksi. Hingga sekarang gas mulia periode ketiga ke atas, Ar, Kr, Xe, dan Rn sudah dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan, Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung. Dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Unsur He dan Ne ditemukan tidak mengalami reaksi. Unsur Ar diketahui bereaksi dengan Hf membentuk senyawa HArF pada suhu 18 Kelvin. Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 dalam kondisi didinginkan pada minus
196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau radiasi sinar X. Unsur Xe dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida binder yang berbeda yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6. Bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan, unsur Rn bereaksi secara spontan dengan F2 membentuk senyawa RnF2. Kegunaan unsur gas mulia. Yang pertama, helium, He. Manfaat helium pada wujud cair. Helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Dan pada wujud gas dapat digunakan pada pengisian balon udara. Kemudian ada neon, Ne. Gas mulia ini dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Serta pada wujud gas digunakan sebagai pengisi lampu neon. Selanjutnya argon atau Ar. Unsur gas mulia ini dapat digunakan pada bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Pada wujud gas digunakan untuk pengisi bola lampu pijar. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Selanjutnya krypton, Kr. Krypton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Krypton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Selanjutnya xenon atau Xe. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri dan pembuatan tabung elektron. Dan terakhir adalah radon. Radon digunakan untuk radioterapi kanker. Meskipun kegunaannya sebagai radioterapi kanker, apabila gas ini terhisap cukup banyak, akan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Jadi harus berhati-hati dalam menggunakan gas radon. Selain itu, radon juga dapat berperan sebagai sistem peringatan gempa. Karena bila lempeng bumi bergerak, kadar radon akan berubah, sehingga bisa diketahui bila adanya gempa dari perubahan kadar radon. Demikian penjelasan mengenai Modul 14 Unit 1 tentang kelimpahan unsur dan senyawa di sekitar kita. Hari ini kita membahas unsur-unsur golongan utama. Jangan lupa untuk membaca kembali pada modul kalian. Dan dapat kalian pelajari dari sumber belajar lainnya. Karena apa? Karena belajar tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi belajarlah juga dari sumber belajar lainnya. Sampai di sini penjelasan dari Lasa Berry dan sampai ketemu di video penjelasan selanjutnya. Terima kasih.